mengatur kehidupan bermasyarakat. Dinamika pembangunan sistem politik. Dinamika pembangunan sistem politik di Indonesia dipengaruhi sebagai faktor termasuk pembangunan ekonomi, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat yang semakin aktif, perubahan dalam kekuasaan politik, dan tuntutan akan pemerintahan yang lebih transparan juga turut mewarnai dinamika tersebut. Peran hukum dalam transformasi menuju negara hukum. Hukum sebagai landasan yang mengatur tata cara bersikap dan bertindak, menegakkan keadilan untuk semua warga negara, memberikan perlindungan hukum, hak, dan kewajiban bermasyarakat. Tantangan dalam pembangunan sistem politik Indonesia. Yang pertama, korupsi dan nepotisme. Tantangan utama dalam sistem politik adalah korupsi dan menghambat kemajuan yang adil dan merata. Fragmentasi kepentingan. Adanya fragmentasi kepentingan politik antara kelompok-kelompok dan sulit untuk mencapai kesepakatan yang progresif. Polarisasi ideologi. Polarisasi ideologi yang mempengaruhi stabilitas politik. Dan selanjutnya ada reformasi hukum sebagai langkah menuju negara hukum. Yang pertama, meningkatkan akses keadilan. Reformasi hukum memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses yang adil dalam sistem hukum. Ini mencakup menyediakan bantuan hukum bagi yang membutuhkan dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, penyempurnaan fasilitas hukum. Proses reformasi mencakup pembaharuan sistem peradilan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan berkelanjutan hukum. Hal ini meliputi penyempurnaan struktur hukum, prosedur pengadilan, dan perundang-undangan yang relevan. Dan selanjutnya ada juga peran masyarakat dalam transformasi menuju negara hukum. Pendukung pembaruan hukum. Masyarakat berperan dalam mendukung pembaruan hukum sebagai landasan negara hukum yang kuat. Pengawasan terhadap implementasi hukum. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi implementasi hukum untuk memastikan kepatuhan dan keadilan. Pendidikan hukum. Masyarakat perlu terlibat dalam pendidikan hukum guna meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban hukum. Dan selanjutnya di sini ada peran lembaga menegak hukum dalam pembangunan sistem politik Indonesia. Menegak hukum, menegakkan keadilan dan hukum di seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan hukum, menjalankan penindakan yang adil terhadap pelanggaran hukum. Pemberantasan korupsi, melakukan langkah tegas untuk memberantas korupsi dalam kelembagaan. Cukup sampai di sini saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya.